Memulihkan KMK dan user tidak memenuhi syarat ya. Jadi buat kamu yang lagi cari-cari solusi gimana cara memulihkan KMK, terus mengatasi yang namanya user tidak memenuhi syarat. Oke, jadi pertama-tama ini aku mau kasih dulu gambaran ke kalian. Ini adalah akun Facebook aku ya. Dan alhamdulillah sekarang semua fitur monetisasinya sudah terbuka. Ini aku pakai halaman atau pakai page. Semua fiturnya sudah terbuka ya. Ada start, ada langganan, iklan reels, iklan in-stream, bonus pun masih berjalan. Yang belum itu video siaran langsung karena aku memang jarang siaran langsung gitu. Nah, sebelum semua fitur monetisasi itu terbuka, aku tuh mengalami beberapa kendala. Nah, kalau kalian mau dengar lebih rinci atau lebih detail lagi, kalian bisa lihat ke akun aku ya. Aku udah buat beberapa VOD atau video beranda yang menjelaskan perihal awalnya kenapa aku bisa terkena KMK, kenapa bisa sampai terkena user tidak memenuhi syarat, itu semuanya sudah aku upload. Aku akan buatkan videonya secara terperinci. Aku sempat buatkan di video short tentang yang namanya user tidak memenuhi syarat ya. Ada pro dan kontra di komentarnya itu. Jadi begini guys, aku tuh bukan bermaksud menggurui atau apa. Ini tuh cuman berbagi pengalaman aja. Gimana kiat-kiat aku untuk mengatasi yang namanya user tidak memenuhi syarat. Lalu KMK ya, kebijakan monetisasi konten yang tiba-tiba saja checklist abu-abu. Oke, wait. Sebelumnya mari kita jelaskan dulu nih KMK itu apa. KMK itu adalah kebijakan monetisasi konten ya. Jadi awal mula KMK ku checklist abu-abu itu, awalnya kan aku udah memenuhi semua syarat iklan in-stream. Lalu aku lakukan pengajuan, lalu setelah 2 hari kemudian ditolak ya. Lalu aku menunggu tuh sampai sembuh KMK aku, lalu aku diundang lagi, aku ajukan lagi pengajuan, lalu ditolak lagi. Nah, di penolakan yang kedua ini aku dikasih waktu itu silahkan daftar lagi tanggal segini gitu kan ya. Nah, pas aku daftar untuk yang ketiga kalinya, itu aku ditolak lagi, tapi kali ini ada yang berubah ya. Katanya dari keterangannya itu adalah user kamu belum memenuhi syarat untuk monetisasi iklan in-stream. Nah, itulah awalnya kenapa user aku jadi tidak memenuhi syarat dan KMK aku yang tadinya baik-baik saja, yang tadinya hijau tiba-tiba jadi abu-abu. Nah, kenapa jadi begitu? Jadi kalau KMK kamu tadinya hijau terus berubah jadi abu-abu, itu tuh pasti ada pelanggaran dari video-video kamu terdahulu gitu. Dan biasanya kalau sudah kena pelanggaran kebijakan monetisasi konten yang jadi checklist abu-abu itu, penyembuhannya sekitar 1 bulan ya, atau 30 hari. Dengan catatan, video yang melanggar itu sudah benar-benar bersih dari akun kamu. Jadi baiknya cek pelanggaran di rekomendasi halaman dan di kotak masuk dukungan. Kalau memang sudah yakin tidak ada nih, sudah bersih, tidak ada pelanggaran, dicek lagi secara manual ya, dari video kamu paling ujung paling awal itu dicek lagi ada pelanggarannya atau tidak, karena pelanggaran itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kadang-kadang kalau untuk pelanggaran yang ringan itu kita tidak dikasih notif gitu, karena kan sudah ada penjelasannya di pusat bantuan Meta ya, hal apa aja yang boleh, hal apa aja yang tidak boleh. Jadi kalau untuk pelanggaran ringan itu kita cari-cari sendiri gitu. Jadi Meta tuh nggak perlu ngasih tahu ke kita pelanggaran kita itu apa. Kita tuh harus belajar dari pusat bantuan Meta. Jadi sederhananya gini, KMK itu adalah singkatan dari kebijakan monetisasi konten. Ingat ya, konten berarti yang bermasalah apa di kontennya. Jadi kamu periksa lagi nih satu persatu video kamu, ada nggak nih video aku yang melanggar kebijakan monetisasi konten yang ringan. Misalnya ada penyebutan merek terkenal, ada kalimat ajakan atau engagement bait, misalnya like ya, komen ya. Nah itu tuh termasuk pada pelanggaran gitu, atau kirim bintang dong atau apa, pokoknya kalimat ajakan semacam itu masuknya engagement bait, dan itu tentu saja dilarang di Facebook. Atau ada nggak nih video kamu, mungkin kamu buat video masak, ada kelihatan pisau gitu ya, lagi gini. Jadi kalau kita menggunakan pisau itu jangan posisinya jangan gini, itu nanti terdeteksi tindakan yang membahayakan gitu. Jadi kalau bisa sih lebih baik no kelihatan pisau sama sekali di konten kita itu ya. Selanjutnya yang mesti kamu periksa adalah akun utama kamu. Kalau kamu pengguna halaman ya, seperti contohnya aku akun halaman.
pelanggarannya di akun halaman itu sudah bersih. Nah, aku coba-coba nih ya, aku ke akun utama aku, akun Facebook aku, akun sosmed aku. Pas aku cek pelanggaran, ternyata banyak sekali pelanggaran itu di akun utama aku. Di akun utama yang jadi admin di akun halaman ini. Nah, itu tuh ngaruh guys. Jadi itu pelanggaran yang ada di akun utama kita itu harus dihapus semua ya, sampai bersih. Insya Allah nanti kalau akun utamanya bersih, ke halaman kita juga jadi bersih gitu, jadi bagus. Jadi ngaruh ya. Jadi ngaruh. Selain di pelanggaran di halaman, di akun utama pun tidak boleh ada pelanggaran. Nah, kadang-kadang kan ada pelanggaran itu yang membandel. Nah, itu tuh bisa dihapus gitu, ada caranya. Nanti aku buatkan di next video ya, tentang cara menghapusnya itu gimana gitu. Biar yang basic yang udah tahu. Tapi kalau kalian mau tahu lebih cepat, silahkan berkunjung aja ke akun Facebook aku. Aku udah buatkan videonya di sana, atau mau nunggu videonya di sini juga nggak apa-apa. Balik lagi tentang user tidak memenuhi syarat ya. Tadi setelah penjelasan tentang KMK. Ya, itu biasanya berhubungan ya. Kalau kita kena user tidak memenuhi syarat, itu biasanya KMK-nya pun jadi checklist abu-abu gitu. Saling berkaitan lah. Nah, kalau user tidak memenuhi syarat itu berarti masalahnya ada di usernya atau di penggunanya. Kamu harus cek foto profil kamu, foto latar belakang kamu, nama kamu, bio kamu, keterangan profil itu tuh harus jelas ya guys ya. Semuanya harus jelas. Nama kamu harus jelas, foto profil kamu harus foto close up wajah kamu ya, dan itu harus foto asli kamu gitu, bukan orang lain. Terus bio juga itu dicantumkan juga yang jelas ya. Nah, jadi ada yang menarik nih ya, kenapa sampai akun aku itu kena user tidak memenuhi syarat, padahal dari segi video sudah memenuhi syarat, dari pengikut juga sudah lumayan. Aku kan cek lagi nih pengguna aku, user atau akun aku itu, aku cek lagi. Dan ada kesalahan yang luput dari pengawasan aku. Jadi itu kan awalnya itu kan fanspage yang aku tuh ngepen salah satu artis India gitu ya. Jadi aku buat fanspage tentang dia. Nah, pas aku isi gender ya, pria, wanita, lainnya. Nah, aku tuh kliknya lainnya karena ini kan adalah fanspage yang aku buat untuk kita sama-sama penggemar salah satu artis lah gitu. Nah, ternyata sampai aku ikut monetisasi itu gendernya itu masih lainnya itu, atau bukan wanita, bukan pria, tapi tengah-tengah lah ya, gitu istilahnya. Nah, itu kan jadi masalah ya guys. Jadi gendernya itu tidak jelas, ini tuh pria atau wanita gitu. Nah, itu kesalahan yang luput dari pengamatan aku. Pas aku cek profil aku ya di pengaturan ya, itu kan ada semua tuh apa itu ada. Nah, pas di gender itu lainnya itu, gendernya itu lainnya. Oh, kayaknya di sini nih masalahnya. Soalnya gender aku tuh nggak jelas, aku tuh wanita atau pria. Nah, langsunglah aku ubah ya gender aku tentu saja ke wanita. Oke, yang selanjutnya yang aku lakukan untuk menyembuhkan KMK abu-abu dan user tidak memenuhi syarat adalah kita tetap posting video ya, original kita gitu, video asli kita. Dan usahakan untuk membuat reels itu langsung dari kamera Facebook. Itu membantu banget ya. Usahakan buat reels original langsung dari kamera Facebook. Jadi selama peninjauan itu aku lakukan itu gitu. Aku tetap upload video original aku, tetap buat reels ya kalau bisa dari kamera Facebook gitu. Dan live streaming. Nah, jadi sudah bisa dirangkum ya apa saja yang harus kita lakukan saat kita kena kebijakan monetisasi konten dan user tidak memenuhi syarat. Jadi yang pertama adalah cek pelanggaran tentu saja di kotak masuk dukungan dan di rekomendasi halaman. Yang kedua, cek lagi konten kamu adakah yang mengandung kalimat ajakan, yang memuat merek terkenal, terus yang ada senjata tajamnya. Tiga, kalau kamu pengguna halaman, cek akun utama kamu ya. Pastikan akun utama kamu juga bebas dari pelanggaran. Yang keempat adalah cek profil. Jadi profil Facebook kamu itu harus jelas. Mulai dari foto, nama, bio, keterangan semuanya harus jelas. Jadi itu. Jadi kamu buka lagi nih profil kamu cek pengaturannya, kamu perhatikan satu-satu, jangan sampai ada yang kelewat kayak aku tadi ya. Dan yang kelima, yang terakhir, tetap buat konten original atau konten yang asli ya. Jadi setelah aku melakukan semua itu ya, jadi tanggal berapa kalau tidak salah, akhir Februari aku kena user tidak memenuhi syarat dan KMK aku jadi checklist abu-abu. Aku tuh melakukan semua itu, aku cari-cari, bila perlu ada video yang masih ramai viewsnya tapi aku rasa ini video
ada engagement bait-nya nih, ada kalimat ajakannya, aku hapus aja walaupun itu ramai. Nah, pas tanggal 20-nya tiba-tiba saja sudah pulih semuanya ya, user tidak memenuhi syaratnya pulih, KMK-nya juga jadi checklist hijau, dan aku udah diundang lagi untuk pengajuan iklan in-stream. Dan alhamdulillah setelah semua itu aku terapkan, iklan in-stream aku itu langsung di ACC tanpa adanya peninjauan lagi gitu. Jadi pas langsung aku ajukan itu langsung di ACC iklan in-streamnya. Jadi gitu ya. Makasih yang sudah menyimak. Bisa kalian tinggalkan komentarnya. Kira-kira aku buat video apa lagi nih seputar monetisasi Facebook ini. Bye bye. Assalamualaikum.